Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo semuanya, kenalin kami dari kelompok 6 akan membahas tentang reaction rates atau laju reaksi dan chemical equilibrium atau keseimbangan kimia. Dengan saya Haikal Maulana Fauzi dan NIM 121220040 dan teman saya Rafa Mazikri dengan NIM 121220060. Nah, pada pertemuan kali ini teman-teman bisa lihat nih materi-materi yang akan kita jabarkan pada kesempatan kali ini mengenai laju reaksi dan kesetimbangan kimia. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang reaction rates atau laju reaksi yang akan dibahas atau dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, pada pembahasan atau subbab reaction rates atau laju reaksi sendiri akan membahas tentang activation energy atau energi aktivasi, reaction rates itu sendiri atau laju reaksi, dan yang ketiga adalah faktor yang mempengaruhi dari laju reaksi. Sebelum kita memasuki apa itu laju reaksi, alangkah baiknya kita kenalan dulu nih sama temannya laju reaksi, yaitu energi aktivasi. Di mana energi aktivasi adalah jumlah minimum energi yang diperlukan untuk memutuskan ikatan antara atom-atom reaktan. Reaksi dengan energi aktivasi yang rendah akan berjalan lebih cepat daripada reaksi dengan energi aktivasi yang tinggi. Untuk melihat tumbukan efektif antara partikel-partikel zat yang bereaksi, harus terdapat energi yang cukup untuk memutuskan ikatan-ikatan antara atom-atom reaktan. Tumbukan harus memberikan energi yang cukup untuk mendorong reaktan ke puncak bukit energi. Kemudian, reaktan dapat diubah menjadi produk. Jika energi yang diberikan oleh tumbukan lebih kecil dari energi aktivasi, molekul hanya akan terpental, terpisah, dan tidak ada ke reaction rate atau kesetimbangan atau laju reaksi. Maaf. Laju reaksi atau kecepatan adalah perubahan konsentrasi reaktan atau konsentrasi hasil reaksi atau produk per satuan waktu. Laju reaksi sendiri menyatakan molaritas zat terlarut dalam reaksi yang dihasilkan tiap detik reaksi. Dan laju reaksi sendiri mempunyai satuan M per S atau molar per sekon dan dilambangkan dengan V atau R kecil. Laju reaksi ditentukan dengan mengukur jumlah reaktan yang digunakan atau jumlah produk yang terbentuk dalam periode waktu tertentu. Nah, laju reaksi memiliki rumus umum, yaitu perubahan konsentrasi reaktan atau produk pada perubahan waktu. Nah, selanjutnya adalah beberapa faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama ada katalis, yang kedua ada concentration of reactant atau konsentrasi dari reaktan atau molaritas, yang ketiga ada surface area atau luas permukaan, dan yang keempat ada temperatur atau suhu. Yang pertama, concentration of reactant. Laju reaksi akan meningkat apabila konsentrasi reaktan bertambah. Ketika terdapat lebih banyak molekul yang bereaksi, maka lebih banyak tumbukan yang membentuk produk dapat terjadi dan reaksi berjalan lebih cepat. Yang mempengaruhi perhitungan rumus di bawah hanya yang berwujud gas dan aqua. Nah, perlu teman-teman ingat nih, rumus-rumus yang akan ada di bawah ini hanya berlaku pada wujud gas dan wujud aqua. Dan kalau dia berbentuk seperti solid, itu tidak bisa. Nah, bisa dilihat pada contoh di bawah, kami menampilkan ada reaksi dari A plus B menghasilkan C plus D dalam bentuk gas. Bisa dituliskan dalam persamaan laju reaksi dengan V sama dengan K, konsentrasi A pangkat X dan konsentrasi B pangkat Y, di mana X merupakan ordo dari reaksi A dan Y merupakan ordo dari reaksi B, plus Y merupakan ordo total, dan K merupakan tetapan laju reaksi. Sedangkan bentuk kurung yang bisa teman-teman lihat pada A dan B itu merupakan konsentrasi atau molaritas. Jadi kurung itu adalah simbol dari molaritas atau konsentrasi. Nah, dan juga jika teman-teman menemukan suatu soal yang menanyakan laju reaksi pada sebuah senyawa,
itu bisa menggunakan V sama dengan plus minus delta konsentrasi yang membentuk kurung itu per delta T. Nah, kenapa di sini ada plus dan minus? Karena minus itu digunakan untuk reaktan dan plusnya digunakan untuk produk. Misalnya itu laju reaksi A negatif delta A per delta T. Nah, itu negatif karena dia merupakan reaktan, dan misalnya laju reaksi C sama dengan positif delta konsentrasi C per delta T. Dia positif merupakan karena dia adalah produk. Oke. Selanjutnya. Nah, ini ada contoh soal. Jika diketahui suatu reaksi C plus D menghasilkan CD dengan data sebagai berikut, maka tentukanlah orde terhadap C dan D, orde total, persamaan laju reaksi, nilai K atau ketetapan laju reaksi, nilai laju reaksi jika konsentrasi C dan konsentrasi D sama dengan 0,4. Nah, bandingan. Nah, kita lihat pada tabel yang tersedia itu diambil persamaan 1 dan persamaan 3. Nah, setelah itu bisa dapat X yang orde Y-nya, lalu dapatkan X-nya, dan bisa disubstitusikan untuk mendapatkan nilai Y. Nah, selanjutnya orde total. Seperti yang sudah dibilang tadi, orde total itu merupakan penjumlahan antara orde A dan orde B, di mana di sini merupakan 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, persamaan laju reaksi sendiri merupakan persamaan yang dapat dituliskan dari laju reaksi yang sudah kita ketahui tadi. Nah, di sini karena ordonya 1, jadi V sama dengan K konsentrasi C kali konsentrasi D. Karena pangkatnya cuma 1. Kecuali nanti kalau misalnya teman-teman menemukan konsentrasinya atau ordonya itu lebih dari 1, bisa dituliskan. Misalnya konsentrasi C pangkat 3. Nah, berarti ordonya 3. Gitu. Dan untuk mencari nilai ketetapan K atau tetapan laju reaksi, bisa memasukkan nilai dari V dan ordo tadi, serta masukkan konsentrasinya. Menggunakan aljabar biasa, maka akan kita dapatkan nilai K. Bisa teman-teman lihat. Oke. Nah, laju reaksi jika konsentrasi C dan D ada sama dengan 0,4 molar, di mana V sama dengan K dikali konsentrasi C dikali konsentrasi D, di mana kita tadi udah ketahui nilai K-nya, maka bisa kita masukkan nilai K sama dengan 400 dikali konsentrasi C-nya 4 kali 10⁻1 dan dikali konsentrasi D 4 kali 10⁻1 sama dengan 64. Oke, faktor yang kedua, temperatur. Pada suhu yang lebih tinggi, peningkatan energi kinetik reaktan akan bergerak lebih cepat dan lebih sering bertabrakan, juga memberikan lebih banyak tumbukan dengan energi aktivasi yang diperlukan. Reaksi akan berjalan jauh lebih cepat pada suhu yang lebih tinggi. Untuk melambat, bisa dengan menurunkan reaksi dengan menurunkan suhu. Nah, bisa kita lihat nih, untuk temperatur atau suhu sendiri itu bisa dirumuskan dengan V2 sama dengan V1 dikali delta V pangkat delta T per A, di mana delta V merupakan kenaikan laju setiap A dan A merupakan kenaikan suhu setiap N. Nah, untuk menerapkan rumus tersebut, kita bisa lihat pada contoh berikut. Setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius, laju meningkat 2 kali lebih cepat. Jika laju reaksi pada suhu 40 derajat Celcius adalah 8 molar per sekon, tentukanlah laju reaksi pada suhu 70 derajat Celcius. Nah, kita bisa tulis terlebih dahulu yang diketahuinya, di mana A merupakan kenaikan suhunya 10 derajat Celcius, V1-nya 8 molar per sekon, V2 dan delta V-nya 2. Kenapa 2? Karena dia meningkat 2 kali lebih cepat. Dan delta T-nya adalah selisih antara suhunya. 70 dikurangi 40 sama dengan 30 derajat Celcius. Nah, setelah itu kita bisa masukkan ke rumusan yang tadi, V2 sama dengan V1 dikali delta V pangkat delta T per A. Nah, dengan angka V1-nya 8
delta V-nya 2 pangkat 30/10, yaitu didapatkan hasil 64 molar per sekon atau molar per detik. Nah, yang ketiga, ada katalis. Katalis merupakan suatu zat yang mempercepat reaksi namun tidak ikut bereaksi. Nah, katalis ini sendiri sering kita temui ketika kita praktikum ataupun ketika kita sedang mengerjakan soal-soal. Nah, bentuk katalis sendiri itu bisa kita lihat pada contoh berikut. A plus B menghasilkan C dan dibantu oleh Ni. Nah, Ni di sini fungsinya merupakan sebagai katalis atau mempercepat reaksi. Contoh katalis yang lain itu ada H2O atau air, ada H2SO4 dan lain sebagainya. Katalis sendiri bekerja dengan cara menurunkan energi aktivasi atau EA, di mana EA merupakan energi minimum yang dibutuhkan untuk bereaksi. Semakin kecil EA, maka reaksi berlangsung akan semakin lebih cepat. Nah, seperti yang sudah kita bahas di awal tadi, semakin sedikit atau semakin kecil nilai EA, maka reaksi akan berlangsung semakin cepat. Begitu juga sebaliknya. Nah, saudaranya katalis ada nih, yang disebut dengan inhibitor. Inhibitor sendiri merupakan zat atau senyawa yang dapat memperlambat reaksi. Untuk grafik dari energi untuk grafik dari katalis sendiri bisa dilihat dari grafik berikut. Pengaruh katalis terhadap sebuah reaksi. Yang keempat ada surface area atau luas permukaan. Laju reaksi dengan berbeda wujud memiliki pengaruh dari luas permukaannya. Jika memiliki wujud yang sama, maka dapat dilihat pada molaritas dan suhunya yang besar. Semakin besar molaritas dan suhu, maka laju reaksi akan semakin lebih cepat. Nah, ini berarti laju reaksi dengan berbeda wujud memiliki pengaruh dari luas permukaan. Nah, seperti kalau berdasarkan wujudnya itu, uap akan lebih cepat bereaksi dibandingkan cairan, cairan akan lebih cepat bereaksi dibandingkan serbuk, serbuk akan lebih cepat bereaksi dibandingkan butiran. Nah, seperti contoh berikut bisa dilihat pada tabel, itu ada serbuk, dan butiran yang memiliki molaritas yang berbeda. Nah, untuk mengurutkan mana laju reaksi yang lebih cepat, itu bisa kita lihat berdasarkan yang pertama itu lihat dulu luas permukaannya atau wujudnya. Yang kedua dilihat molaritasnya dan yang ketiga suhunya. Nah, bisa kita lihat pada tabel itu yang A memiliki wujudnya serbuk 0,1 molar 25 derajat Celcius dan yang B butiran 0,1 molar 25 derajat Celcius dan yang C serbuk 0,2 molar 25 derajat Celcius dan yang D butiran 0,2 molar 25 derajat Celcius. Dan urutan laju reaksi yang paling cepat ke yang paling lambat itu bisa kita lihat dari yang molar paling besar dulu, yang yaitu VC lebih besar dibandingkan VA, lebih besar dibandingkan VD, lebih cepat dibandingkan VB. Nah, mungkin sekian materi laju reaksi yang dapat saya sampaikan. Berikutnya ada materi chemical equilibrium atau kesetimbangan kimia yang akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang chemical equilibrium atau kesetimbangan dari kimia. Nah, ketika suatu reaksi kimia berlangsung, laju reaksi dan konsentrasi reaksi pun akan berkurang. Nah, beberapa waktu kemudian reaksi dapat berkesudahan. Artinya semua reaksi habis bereaksi. Namun, banyak reaksi yang tidak berkesudahan dan pada seperangkat kondisi tertentu konsentrasi reaksi dan produk reaksi menjadi tetap. Nah, pada reaksi semacam ini, produk reaksi yang terjadi akan bereaksi membentuk kembali reaksi. Ketika reaksi berlangsung, laju reaksi ke depan atau ke kanan, sedangkan laju reaksi sebaliknya ke belakang atau ke kiri bertambah. Nah, sebab konsentrasi reaksi berkurang dan konsentrasi produk reaksi semakin bertambah. Pada umumnya, suatu reaksi kimia yang berlangsung spontan akan terus berlangsung sampai dicapai keadaan kesetimbangan yang dinamis, yang mana akan dicapai apabila dua proses yang berlawanan arah berlangsung dengan laju reaksi yang sama dan konsentrasi tidak lagi mengalami perubahan atau tidak ada gangguan dari luar. Nah, seperti pada gambar di samping, yang mana gambar pertama menjelaskan saat reaksi berlangsung, reaksi maju berkurang dan reaksi balik meningkat.
pada kesetimbangan ini laju reaksi maju dan mundur itu sama. Selanjutnya gambar keduanya yang menjelaskan kesetimbangan tercapai ketika tidak terdapat perubahan lebih lanjut pada konsentrasi reaktan dan produk. Nah, konsentrasi zat yang terlibat dalam suatu reaksi tidak berubah terhadap waktu, sehingga reaksi dianggap selesai jika tidak berhenti, tetapi berlanjut di kedua arah dengan laju yang sama dengan keadaan setimbang. Nah, hal inilah yang menunjukkan bahwa kesetimbangan tidak statis, melainkan dinamis. Nah, seperti pada contoh campuran gas nitrogen dan hidrogen yang dipanaskan yang akan menghasilkan amonia, seperti reaksi tersebut. Nah, sebaliknya jika amonia atau NH3 dipanaskan, maka akan terurai membentuk nitrogen dan hidrogen. Nah, apabila diperhatikan, ternyata reaksi pertama itu merupakan kebalikan dari reaksi yang kedua. Kedua reaksi itu dapat digabung seperti berikut, di mana N2 ditambah 3H2 menjadikan 2NH3. Nah, tanda yang dimaksudkan untuk menyatakan reaksi dapat balik. Reaksi ke kanan disebut reaksi maju, sedangkan reaksi ke kiri disebut dengan reaksi balik. Nah, selanjutnya ada equilibrium konstan atau konstanta kesetimbangan. Nah, pada kesetimbangan, konsentrasi dapat digunakan untuk mengatur hubungan antara produk dan reaktan. Misalkan persamaan umum untuk reaktan A dan B yang membentuk produk C dan D dengan huruf miring kecil sebagai koefisien dalam persamaan seimbang. Nah, ekspresi kesetimbangan untuk reaksi kimia reversibel dapat mengalihkan konsentrasi produk bersama-sama dan membaginya dengan konsentrasi reaktan. Setiap konsentrasi dipangkatkan yang sama dengan koefisiennya dalam keadaan seimbang. Nah, tanda kurung siku pada setiap zat menunjukkan bahwa konsentrasi dinyatakan dalam molaritas atau yang sering disingkat dengan huruf M besar. Untuk wujud gas, konsentrasi reaktan atau produk dapat dinyatakan dengan tekanan parsial atau biasa disingkat dengan huruf P besar yang dapat dituliskan dengan Kp. Nah, dalam beberapa reaksi nilai Kc sama dengan Kp, tetapi seringkali Kc dan Kp berbeda. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, ini merupakan contoh dari penggunaan konstanta kesetimbangan. Nah, tetapi nilai tetapan kesetimbangan atau Kc tergantung pada suhu dan reaksi. Meskipun demikian, untuk suatu reaksi kesetimbangan berapapun konsentrasi awal dari reaktan atau produk akan menghasilkan nilai tetapan kesetimbangan yang sama. Dengan kata lain, nilai konstanta kesetimbangan dapat dikatakan tetap atau tidak berubah untuk reaksi kesetimbangan karena konsentrasi awal menentukan konsentrasi kesetimbangan senyawa. Nah, untuk selanjutnya ada kesetimbangan homogen, yaitu suatu reaksi di mana semua reaktan dan produk berada dalam keadaan yang sama. Sedangkan untuk reaktan dan produk yang berada dalam dua keadaan atau lebih, kesetimbangan tersebut disebut dengan kesetimbangan heterogen. Nah, berbeda dengan gas, konsentrasi padatan murni atau solid dan cairan murni atau liquid adalah konstan, tidak berubah. Jarak antar partikel dalam padatan dan cairan murni adalah tetap. Oleh karena itu, padatan murni dan cairan murni tidak termasuk dalam persamaan kesetimbangan. Nah, seperti contohnya, di mana CaO dan CaCO3 tidak dimasukkan ke dalam rumus Kc karena merupakan padatan murni. Dan pada contoh kedua, di mana 2H2O tidak diikut sertakan dalam rumus Kc karena merupakan liquid atau cairan murni. Nah, ketika suatu reaksi memiliki konstanta kesetimbangan yang besar, campuran kesetimbangan mengandung konsentrasi reaktan yang rendah dan konsentrasi produk yang tinggi. Jadi pada kesetimbangan, reaksi ini memiliki nilai Kc yang besar. Sedangkan ketika suatu reaksi memiliki konstanta kesetimbangan yang kecil, maka campuran kesetimbangan mengandung konsentrasi reaktan yang tinggi juga dan konsentrasi produk yang rendah. Maka kesetimbangan ekspresi memiliki angka kecil di pembilang dan angka besar di penyebut.
Nah, hal itu bisa disebut dengan reaksi yang memiliki Kc yang kecil. Nah, seperti pada contoh di bawah. Nah, selanjutnya masuk pada Le Chatelier Principle. Henry Louis Le Chatelier yang lahir tahun 1850 dan meninggal pada 1936 merupakan seorang ahli kimia berkebangsaan Prancis pada tahun 1884 yang mengemukakan hukum pergeseran kesetimbangan yang selanjutnya dikenal dengan asas Le Chatelier. Menurutnya, jika terhadap suatu sistem kesetimbangan dilakukan suatu tindakan atau aksi, sistem kesetimbangan tersebut akan mengalami perubahan atau pergeseran yang cenderung mengurangi pengaruh aksi tersebut. Yang mana di sini yang mempengaruhi ada konsentrasi, volume, temperatur, dan katalis. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, ini beberapa pengaruh dari Le Chatelier Principle dan apa hasilnya seperti pada tabel. Nah, tetapi di sini katalisator bukanlah merupakan faktor pergeseran kesetimbangan, melainkan zat laju yang mempercepat reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Nah, penambahan katalis akan mempercepat terjadinya keadaan setimbang dan komposisi zat-zat setimbang tidak berbeda jika digunakan katalis atau tidak digunakan katalis. Nah, selanjutnya ada saturated solution. Kelarutan adalah kemampuan suatu zat kimia tertentu, zat terlarut atau solut untuk larut dalam suatu pelarut atau solvent. Kelarutan dinyatakan dalam jumlah maksimum zat terlarut yang larut dalam suatu pelarut pada kesetimbangan. Larutan hasil disebut dengan larutan jenuh. Nah, larutan jenuh sendiri merupakan suatu larutan yang mengandung sebuah solut yang larut dan mengadakan kesetimbangan dengan solut padatnya. Atau dengan kata lain, larutan yang partikelnya tetap tepat habis bereaksi dengan reaksi atau zat dengan konsentrasi yang maksimal. Nah, larutan jenuh terjadi apabila hasil konsentrasi ion sama dengan nilainya sama dengan Ksp. Berarti larutan tepat jenuh. Nah, jika konsentrasi ion lebih kecil dibandingkan Ksp, berarti larutan belum jenuh, masih dapat larut. Dan jika konsentrasi ion lebih besar dari Ksp, itu memiliki arti larutan lewat jenuh atau sudah mengendap. Nah, nilai numerik dari ekspresi hasil kali kelarutan adalah konstanta hasil kali kelarutan, yang mana merupakan konstanta kesetimbangan untuk pelarutan zat padat ke dalam larutan berair. Nah, dilambangkan dengan simbol Ksp. Produk kelarutan adalah sejenis konstanta kesetimbangan dan nilainya tergantung pada suhu. Ksp biasanya meningkat dengan peningkatan suhu karena peningkatan kelarutan. Nah, seperti ekspresi kesetimbangan lainnya, konsentrasi molar setiap ion produk dinaikkan ke pangkat yang sama dengan koefisiennya dalam persamaan kesetimbangan yang seimbang. Nah, seperti pada contoh tersebut penggunaan Ksp. Nah, untuk kelarutan molar yaitu jumlah mol zat yang larut per liter larutan sebelum jenuh. Itu berarti kelarutan molar memberikan jumlah zat yang dapat kita larutkan dalam larutan sebelum larutan menjadi jenuh dari zat tertentu. Kelarutan atau yang disimbolkan dengan S kecil dengan memiliki rumus N per V dapat menghitung jumlah ini menggunakan Ksp dengan syarat terus mengetahui ion yang dihasilkan oleh disosiasi selama pelarutan zat dalam larutan. Nah, misalnya diketahui Ksp Ag2CO3 8 kali 10 pangkat min 12. Nah, maka menghitung kelarutan dalam airnya bisa menggunakan cara sebagai berikut. Dengan penggunaan aljabar seperti biasa, nanti didapatkan nilai S sebagai berikut. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Haikal. Nah, selanjutnya kita akan membahas sedikit tentang derajat ionisasi.
Nah, sebagaimana yang sudah ada di papan tulis, bisa teman-teman perhatikan. Derajat ionisasi sendiri dilambangkan dengan bentuk seperti ini. Seperti itu. Di mana ionisasi merupakan sebuah proses molekul atau senyawa menjadi ion dengan contoh sebagai berikut. NaCl menjadi Na plus Cl min. Dan disosiasi merupakan molekul kompleks yang berubah menjadi molekul atau senyawa yang lebih sederhana. Sebagai contoh, PCl5 menjadi PCl3 plus Cl2. Nah, derajat ionisasi sendiri memiliki rumus umum sebagai berikut. Mol terurai per reaksi per mol mula-mula, atau bisa kita tulis sebagai NT per NM dikali 100%. Dengan contoh soal sebagai berikut. Jika diketahui sebuah reaksi kesetimbangan 2NO2 menjadi 2NO plus O2, sebanyak 4 mol NO2 dibiarkan terurai sehingga saat kesetimbangan terbentuk 1 mol O2. Maka tentukanlah derajat ionisasi. Nah, sebelum itu kita dapat menguraikan dulu reaksi yang diketahui dengan metode MRS. Nah, 2NO2 menjadi 2NO plus O2 menggunakan metode MRS untuk menemukan reaktan pembatasnya. Nah, M di sini sama dengan N, dengan V sama dengan 1 liter. Nah, ketika kita sudah menguraikan dengan metode MRS, maka kita sudah mengetahui mol yang bereaksi dan mol mula-mulanya. Untuk itu, kita bisa langsung memasukkan kepada rumusnya, di mana NT per NM dikali 100% sama dengan derajat ionisasi itu sendiri. NT-nya di sini 2, dan NM-nya di sini 4. Maka 2/4 dikali 100% per 2/4 dikali 100% sama dengan 5%. Nah, selanjutnya ada contoh soal yang akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya di sini ada soal yang pertama, agar reaksi kesetimbangan berikut di bawah jumlah gas NO yang dihasilkan maksimal, maka tindakan yang diperlukan adalah, nah di sini kita menggunakan azas Lechatelier atau prinsip Lechatelier, yang mana jika sistem dalam kesetimbangan terjadi kenaikan suhu, maka akan terjadi pergeseran kesetimbangan ke arah reaksi yang menyerap kalor. Apabila koefisiennya sama antara produk dan reaksi, maka volume dan tekanan tidak mempengaruhi reaksi. Nah, reaksi di atas termasuk reaksi endotherm. Jadi jika dinaikkan suhu, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi endotherm atau bergeser ke arah kanan. Nah, jika reaksi bergeser ke arah kanan, maka nilai Kc akan semakin besar. Maka jawaban untuk yang nomor pertama adalah dengan menurunkan tekanannya. Nah, untuk soal selanjutnya, gas NO2 dengan volume 10 mili direaksikan dengan 25 mili gas H2 membentuk reaksi kesetimbangan berikut. Volume akhir pada saat setimbang tercatat 25 mili, diukur pada tekanan dan suhu yang sama. Volume gas NH3 yang terjadi pada saat setimbang adalah, nah untuk mengerjakan soal tersebut, maka digunakan rumus seperti berikut. Dari ketahui yang volume pertama itu 10 dengan menggunakan perbandingan koefisiennya. Yang kedua diketahui 25 mol dengan menggunakan perbandingan koefisien. Kita di sini misalkan dengan X. Di sini 3 karena menggunakan perbandingan koefisiennya. Maka di sini dihasilkan
10 min X nol. Dan yang di sini dihasilkan 25 min 3X nol. Nah, di sini lupa, di sini ada 2X. Oh, jadi di sini 2X. Ini mol ini. Nah, kita tahu bahwa volume yang pertama itu tadi ada VT sama dengan 25 mili. Nah, maka kita langsung masukkan saja 10 min X ditambah 25 min 3X. 2X sama dengan 25. Kita masukkan dengan menggunakan rumus aljabar seperti biasa. 35 min 2X. X ini 10. Maka X-nya ditemukan dengan 5. Nah, maka jadi jawaban saat volume gas Na3 yaitu 2X, yang mana tinggal 2 dikali 5, dimasukkan X-nya yang ini. Sehingga hasilnya jawabannya adalah 10 mili. Ya. Nah, baiklah. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang untuk kita semua.